Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Al-ayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak pada hari ini. Sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada hari ini, kita lebih baiknya berdoa terlebih dahulu agar kemudian ilmu yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan barokah dan juga mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW nantinya, dan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga sehingga dapat bermanfaat juga bagi diri kita nantinya. Amin ya rabbal alamin. Ala diniyah ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Nah, baik anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 11 IPA 4. Ini kita akan belajar mengenai materi bab yang kelima, yaitu menghayati nilai-nilai keilmuan. Nah, kemudian apa saja yang kemudian dibahas mengenai materi ini? Kita akan membahas dua dalam Quran, surah At-Taubah yaitu ayat 12, dan Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, itu mengenai semua ayat-ayat mengenai keilmuan. Kita lanjutkan. Nah, ini ada Quran surah At-Taubah yang 12. Mbak akan bacakan yang A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffatan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid dini wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Quran surah Taubah ayat yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Nah, itu adalah secara teks mengenai arti dari Quran surah Taubah tadi. Bisa dibaca dan juga dipahami mengenai terjemahannya tadi per lafaz itu. Bapak lanjut mengenai kandungan yang ada. Nah, kandungan Quran surah Taubah ayat 12 ini di dalam tafsir Marwazi bahwasanya tidaklah patut bagi orang-orang mukmin dan juga tidak dituntut supaya mereka seluruhnya berangkat menyertai setiap utusan perang yang keluar menuju medan perjuangan, karena perang itu sebenarnya fardu kifayah. Nah, di dalam Quran surah At-Taubah ini, ketika turunnya, yaitu sebelumnya adanya antara peperangan antara kaum muslim dengan kaum kafir yang kemudian menuntut mereka untuk berperang atau menuntut mereka untuk melakukan peperangan di medan perang. Nah, ketika Quran surat At-Taubah ayat 12 ini turun, mengindikasikan bahwasanya ketika pada saat itu semua umat Islam itu ingin atau kemudian ingin membantu mereka saudara-saudara mereka yang ikut berperang. Tapi kemudian turunlah ayat ini yang kemudian memperingatkan mereka bahwasanya tidak patut semua muslim itu ikut berperang, tapi sebagian dari mereka harus menuntut ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu dituntut, artinya bersikap wajib bagi mereka yang kemudian bagi mereka yang tidak ikut berperang. Jadi sehingga
sebagian umat muslim melakukan peperangan dan sebagian umat muslim lagi dituntut untuk kemudian eh, mencari ilmu pengetahuan, menuntut ilmu pengetahuan, dan juga nantinya akan disuruh untuk mensiarkan ilmu-ilmu pengetahuan yang didapat tadi kepada mereka-mereka yang belum mengetahui mengenai ilmu itu. Nah, khususnya kepada para keluarga-keluarga yang telah ditinggalkan perang oleh ayah atau anak lelaki mereka untuk diberikan ilmu pengetahuan, sehingga keluarga yang ditinggal tadi mengetahui mengenai ilmu pengetahuan tadi. Nah, itu sehingga adanya keseimbangan antara kemudian ilmu pengetahuan yang diperoleh dan juga perjuangan dalam peperangan itu, sehingga sehingga Rasul sendiri mengarahkan bahwasanya tidak semua umat Islam itu ikut berperang, tapi sebagian lagi mereka dituntut atau disuruh untuk menuntut ilmu. Nah, kemudian dilanjutkan lagi di Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, yaitu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan padamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Next, yaitu mengenai kandungan Quran Al-Mujadalah. Kandungan yang ada di dalam Quran Al-Mujadalah, Quran surah Al-Mujadalah itu terbagi menjadi dua secara garis besar, yaitu etika dalam majelis, kemudian manfaat beriman dan berilmu pengetahuan. Etika di dalam majelis yang artinya bahwasanya etika dalam majelis ini dimaksudkan bahwa ketika berada dalam majelis, hendaklah kita memberikan kelapangan tempat duduk bagi yang baru datang. Nah, itu salah satunya di dalam suatu etika di dalam satu majelis, yang artinya kita harus saling tidak egois dalam membagi tempat duduk ketika mereka kesulitan dalam mencari tempat duduk. Sebenarnya banyak etika-etika yang kemudian harus ditaati oleh para mu'alim atau orang-orang yang muta'alim, misalkan mereka yang ingin mencari ilmu, yaitu misalkan yang pertama harus mengucapkan salam terlebih dahulu ketika mereka saling berpapasan. Nah, itu dalam kondisi mendoakan mereka, kemudian memberikan salam hangat bagi mereka, yang kemudian satu majelis dengan kita. Yang kedua yaitu saling berjabat tangan, saling menyapa dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, tidak boleh berisik di dalam majelis. Yang keempat, kemudian tidak boleh menyela ketika ada teman kita yang bertanya kepada gurunya. Nah, dan kemudian yang kelima, tidak boleh kemudian berbicara sendiri dan sebagainya. Nah, itu adalah etika-etika di dalam majelis yang harus kita turuti. Majelis itu tidak hanya majelis seperti pengajian, tapi juga di dalam pembelajaran ketika di kelas itu juga termasuk dalam majelis. Maka dari itu harus harus ditekankan. Kemudian yang kedua yaitu manfaat beriman dan berilmu pengetahuan. Allah berjanji bahwasanya Dia yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Bahwasanya Allah akan mengangkat derajat-derajat orang-orang yang beriman
yang yakin kepada Allah, yakin kepada Rasulnya dengan cara taat kepada Allah dan taat juga kepada Rasulnya, yaitu beberapa derajat. Dan juga orang-orang yang berilmu pengetahuan, karena ada perbedaan antara orang-orang yang berilmu pengetahuan, orang-orang yang tahu dan orang-orang yang tidak tahu. Maka dari itu derajat orang-orang yang lebih tahu, yaitu orang-orang yang ahli ilmu, maka derajatnya akan lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak ahli di dalam ilmu pengetahuan. Apalagi kemudian mereka juga beriman, mereka juga soleh dan juga pandai di dalam keilmuan itu. Maka itu akan menjadi derajat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lanjut kepada hadis, ada hadis riwayat Ibnu Majah yang kemudian Anas Ibnu Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim, riwayat Ibnu Majah. Next, lanjutnya yaitu kandungan hadis. Nah, hukum mencari ilmu syar'i itu adalah hukumnya fardu kifayah. Nah, yang apabila ada orang yang sudah mempelajarinya, maka hukumnya menjadi sunnah bagi yang lainnya. Nah, yang artinya tadi itu bahwasanya fardu kifayah mencari ilmu itu untuk syar'i, untuk dalam syariat itu ada fardu kifayah, yang artinya harus ada orang yang kemudian menuntut ilmu itu. Nah, tapi sesungguhnya bagi mereka-mereka yang menuntut ilmu itu ada hukumnya fardu ain, yang artinya wajib bagi setiap muslim itu. Artinya adalah ada dua, yaitu yang pertama ilmu yang kemudian ilmu yang mereka kerjakan, yang sering mereka kerjakan, misalkan ilmu mengenai ibadah. Nah, ibadah itu fardu ain bagi setiap muslim. Karena apa? Karena hukumnya itu dilakukan setiap hari. Ketika ilmu itu tidak didapat, maka ditakutkannya akan salah dalam prakteknya. Nah, itu adalah hukum ibadah. Misalkan harus menuntut ilmu mengenai bagaimana tata cara berwudu. Nah, itu perlunya adalah bagaimana kemudian harus dituntut untuk paham benar mengenai wudu itu, karena itu dilakukan setiap hari oleh orang-orang atau oleh kalian semua, oleh Anda semua. Nah, itu wajib hukumnya. Tapi kalau fardu kifayah bagi mereka yang kemudian ilmu itu tidak terlalu, kondisinya tidak terlalu dilakukan setiap hari, misalkan ilmu mengenai kedokteran. Nah, mereka adalah ahli-ahli yang di dalam bidang kedokteran, misalkan yang mempelajarinya fardu kifayah bagi seorang dokter yang kemudian dapat menyembuhkan kita. Sedangkan kita ya perlu juga, tapi tidak seperti dokter gitu. Jadi tetap kita kalau kemudian ingin mempelajari boleh-boleh saja. Lanjut, nah ini adalah gambar-gambar mengenai orang-orang yang mencari ilmu. Kalau dulu ilmu itu diperoleh, majelis itu diperoleh secara halaqah, artinya lingkaran. Guru itu ada di tengah dan juga dikelilingi oleh murid-muridnya, atau juga bisa guru itu di depan sedangkan muridnya duduk melingkarinya. Gitu. Itu adalah tata cara orang-orang dahulu dalam menuntut ilmu. Yang dituntut ilmu dari orang-orang yang dulu adalah, yaitu yang terpenting adalah ilmu agama. Jadi ilmu agama adalah ilmu yang paling penting dituntut pada saat itu. Nah, kalau sekarang sudah banyak ilmu-ilmu lain seperti ilmu kedokteran, itu terbagi-bagi, ilmu astronomi, ilmu kebumian, ilmu sosiologi dan sebagainya. Nah, itu adalah kemudian menjadi penting bagi kita untuk memahami ilmu-ilmu itu. Nah, ini adalah tugas bagi kalian semua, yaitu membuat rangkuman singkat mengenai materi, menghayati nilai-nilai keilmuan, serta di akhir penulisan nanti ditambahkan ada evaluasi atau kelemahan mengenai diri Anda, khususnya di dalam pembelajaran itu seperti apa. Saya begini, saya malas. Nah, bagaimana kemudian solusi yang bisa Anda berikan kepada diri Anda sendiri itu tidak nanti. Misalkan kalau saya malas, berarti saya harus yang pertama mempunyai motivasi lagi, yaitu sering-sering kemudian membaca literatur mengenai motivasi diri dan sebagainya. Nanti itu dikumpulkan dalam bentuk WhatsApp sampai jam 6 malam ya, dalam bentuk foto. Nah, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga ilmu yang Anda pelajari pada saat ini dapat bermanfaat bagi Anda dan lingkungan Anda. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.